Memasuki bulan Februari, Bandung sudah mulai diguyur hujan. Hujan tak menentu datangnya membuat setiap daerah ada yang mengalami banjir di setiap musim penghujan. Selain musim hujan bertambah, segala aktivitas yang kujalani pun mulai terhambat. Karena aktivitas pekerjaan yang aku lakukan sekarang berhubungan dengan lapangan. Tak heran juga, jas hujan selalu aku siapkan. Namaku Latif. Aku bekerja sebagai staf operasional, atau mungkin biasa orang sebut kurir, di sebuah layanan pengiriman paket. Setiap hari aku selalu mengantarkan paket dari gerai pusat menuju alamat-alamat yang tertera. Jam operasional kerjaku dimulai dari jam 7 pagi dan bisa selesai sampai malam. Itu pun jika kantong paket kurirnya banyak. Tapi jika paket hanya 1 atau 8 paket, nah, aku bisa pulang lebih awal. Pagi itu, setelah briefing dan pembagian, aku mendapatkan 40 paket yang akan aku kirim ke arah Bandung Selatan. Mulai paket yang ringan hingga yang berat. Dan semua pengiriman dilakukan olehku dengan menggunakan sepeda motor. Setelah semuanya siap, paket sudah ada di kantong. Aku cek data alamat yang terdekat dulu. Mulai dari Muhammad Toha, Dayakolot, Bale Endah, sampai nanti rute terakhir yang paling jauh di sekitaran Banjaran. Aku pun mulai mengantarkan paket-paket itu. Paket Pak. Nonton dulu ya Pak. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan jam 9 malam pas. Paket yang aku antarkan sudah sampai ke alamatnya masing-masing. Aku rehat sejenak di atas motor dan merenggangkan badanku. Dan tak sengaja ketika aku lihat di kantong kurir di belakangku, ternyata masih ada 1 paket yang harus kuantarkan. Kirain udah diantar semua. Taunya masih ada 1 lagi nih ketinggalan. Aku ambil paket itu dan melihat alamatnya. Aku cek di Google Map. Karena sebelumnya aku belum pernah mengantarkan paket ke alamat itu. Ketika aku cek di Google Map, ternyata jaraknya lumayan jauh dari posisiku sekarang. Aku berada di terminal Banjaran, sementara alamat itu berada di sebuah perumahan. Ya, karena belum terlalu malam juga, aku bergegas menyalakan motor dan tancap gas, mengikuti arahan Google Map menuju ke alamat yang dituju. Cuaca saat itu cukup mendung, namun tidak turun hujan. Langit gelap karena awan menutupi bulan. Aku lewati semua jalan dan sampailah pada jalan menuju perumahan itu.
Aku terus jalan lurus dan lokasi perumahan itu sudah cukup banyak rumah-rumah yang berdiri. Namun ada juga yang masih berbentuk kafling. Dan penerangan jalan pun cukup terang, tidak gelap. Aku berhenti sejenak untuk memperhatikan Google Map di handphoneku. Dan ketika aku lihat ternyata tidak ada sinyal. Aduh. Padahal tinggal sedikit lagi sampai ke tujuan. Cuman aku kehilangan arah. Ditambah lagi baterai handphoneku sudah menunjukkan 3%. Namun ada yang aneh dari handphoneku itu. Ketika kulihat jamnya, saat itu masih menunjukkan jam 9 malam. Padahal perjalanan dari terminal Banjaran sampai di sini kurang lebih adalah 15 menitan. Tapi kenapa masih jam 9 ya? Harusnya kan udah jam 9 lebih. Hal itu cukup janggal dan membuatku berpikir mungkin handphoneku yang rusak. Aku simpan handphone di dalam saku. Aku cek lagi alamat yang ada di paket. Kali-kali nanti di jalan aku ketemu orang dan aku bisa tanyakan alamatnya. Aku pun menelusuri lagi jalan perumahan itu. Setelah aku sadar, kok perumahan ini kayak komplek kosong ya? Ada rumahnya, lampunya menyala, tapi sepertinya tidak ada yang tinggal di sana. Bahkan tidak ada satupun orang yang berjalan ataupun kendaraan yang melintas. Ya minimal diparkir lah. Tidak ada. Muncul rasa takut ketika itu. Namun bukan takut karena hantu, melainkan takut ada penjahat, begal atau jambret. Karena seingatku daerah sana masih rawan. Dengan pelan ku kendarai motorku sambil menengok kiri dan kanan. Semakin dalam aku memasuki perumahan ini, aku tidak menemukan titik terang untuk alamat yang ada di paket itu. Rumah tidak ada nomornya, tidak tahu jalan apa namanya. Sampai dari kejauhan aku melihat ada orang yang berjalan. Syukurlah. Ternyata ada orang yang bisa kutanyai. Orang itu berjalan dari arah depanku menuju ke arah motorku. Aku pun memberhentikan motorku dan melambaikan tangan ke arah orang itu.
Dari jauh memang tidak begitu jelas, namun kulihat tangannya membalas lambaian tanganku. "Doi, Kang!" Terlihat dia seorang laki-laki dari perawakannya. Badannya cukup kekar, menggunakan baju putih dan celana jeans, dan memakai sepatu hitam. Namun cara berjalannya agak sedikit aneh. Aku belum sampai melihat wajahnya ketika itu, karena gelap. Yang tersorot oleh motorku hanya setengah badannya. Jalannya terlihat tertatih, seperti kurang keseimbangan. Aduh, jangan-jangan salah orang nih. Jalannya terlihat seperti orang yang mabuk. Jantungku mulai berdebar. Kalau ini preman, habis dah gua. Tapi karena rasa penasaranku dengan alamat yang akan dituju, aku pun coba menahan diri untuk tidak langsung pergi, menunggu orang itu datang mendekatiku. Dan ketika semakin dekat dan dia berjalan melewati bawah lampu jalan yang sedang menyala. Astaga! Ketika itu dengan jelas terlihat sosok laki-laki itu berjalan namun tanpa kepala. Iya, sosok pria tanpa kepala itu berjalan mendekatiku. Kontan aku ketakutan, kaget, dan buru-buru langsung pergi dari tempat itu. Aku putar balik dan menjauh dari sosok hantu tanpa kepala. Entah kemana motorku mengarah. Yang jelas ketika itu aku seakan-akan masuk ke komplek yang berbeda. Aduh, ini di mana sih? Pemandangan yang sebelumnya kulihat terlihat beda dengan yang sekarang. Sepertinya aku tersasar. Aku lihat ke sekitar. Hanya rumah-rumah kosong yang berdiri tanpa ada penghuni. Tak ada satu orang pun di sana. Sampai aku melihat ada satu rumah dengan lampu yang menyala dan ada nomornya. Dan ketika kulihat, untunglah itu rumah yang sedang aku cari. Nomor dan alamatnya sesuai dengan yang tertera di paket. Aku hilangkan pemikiranku tentang sosok yang baru saja kulihat tadi. Aku segera turun. Ya, minimal aku menyelesaikan pekerjaanku. Aku turun dari motor, memegang paketnya dan mulai
memanggil penghuni yang ada di dalam rumah itu. Punten. Assalamualaikum. Punten. Paket. Punten. Paket. Setelah ku tunggu, pintu pun terbuka. Hatiku mulai tenang. Ketika itu keluar dari pintu seorang bapak-bapak yang sudah cukup berumur, memakai setelan rumahan, dan aku pun bertanya, apa benar ini rumah Pak Edi sesuai dengan alamat paket yang dituju? Dia pun menjawab, iya benar, itu alamatnya. Dan kebetulan yang keluar itu adalah Pak Edi. Aku pun memberikan paketnya. Bapak itu melihatku agak sedikit khawatir, dan dia sempat menawarkanku untuk masuk ke dalam rumahnya dulu, untuk beristirahat. Namun aku menolaknya, karena sudah malam juga. Aku pun menyerahkan paketnya dan memfoto paket itu, dan langsung pamit. Pak Edi pun kembali masuk ke dalam rumah, sedang aku berjalan menuju motorku. Dan ketika akan kunyalakan motornya, motorku susah menyala. Aduh, kok tiba-tiba gak nyala sih? Motorku tiba-tiba mogok dan susah kembali dihidupkan. Beberapa kali aku coba starter, menyelah motorku, tetap saja hasilnya nihil. Aku pun kembali turun dari motor. Apa mungkin businya ya basah? Tapi aku ingat, aku tidak punya kunci busi atau kunci-kunci lainnya. Aku pun berniat untuk meminta bantuan Pak Edi. Siapa tahu di rumahnya ada kunci pas yang bisa membantuku untuk membongkar motor. Dan ketika aku berbalik badan akan menuju ke rumah Pak Edi, loh, hah? Kok? Ntar dulu. Aku tercengang, kaget ketika rumah yang tadi kulihat sekarang sudah tidak ada, hilang, menjadi sebuah peta kosong dengan bebatuan layaknya rumah yang belum dibangun. Tidak ada bangunan sama sekali. Dan kulihat paket pun tergeletak di tanah. Hah? Hah? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kontan kepalaku langsung pusing, telingaku berdenging, badanku mulai lemas. Aku ambil paket itu, lalu memasukkannya kembali ke kantong paket. Aku pun mencoba terus menyalakan motorku. Tanganku mulai lemas. Lututku
seakan tidak mau untuk berjalan lagi. Sampai tiba-tiba aku mendengar ada suara. Lati. Suara yang berulang-ulang memanggil namaku. Lati. Suara seorang laki-laki. Lati. Refleks aku lihat ke kanan, kiri, depan, belakang. Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Lati. Dan tak lama kemudian, ku dengar ada suara langkah kaki yang mendekatiku. Dan ketika ku lihat dari belakangku, ada seseorang yang mendekati. Dan itu sosok pria tanpa kepala yang kulihat sebelumnya. Sosok itu berjalan gontai mendekatiku. Aku langsung baca doa, terus-menerus berdoa sebisa mungkin. Menjamkan mata dan berharap sosok itu pun hilang. Dan ketika ku buka mataku lagi, sosok itu hilang. Yang terlihat hanya gumpalan asap putih. Buru-buru aku coba menyalakan lagi motorku dan motorku menyala. Aku langsung tancap gas keluar dari perumahan itu. Setelah keluar dari perumahan itu, aku putuskan untuk cari warung kopi yang terdekat untuk menenangkan diriku. Sampai di warung kopi, aku pesan kopi, dan pemilik warung itu pun membuatkannya. Wajahku tidak bisa ditutupi, pucat, keringat dingin, ketakutan. Sampai dia pun bertanya kenapa. Aku pun menjawab, habis mengantarkan paket ke perumahan itu. Bapak pemilik warung itu mengingatkan, di atas jam 11 malam, daerah sana memang angker. Dan juga rawan tindakan kejahatan. Aku pun ceritakan tentang sosok pria tanpa kepala yang kulihat. Bapak penjaga itu pun bilang mungkin itu adalah salah satu korban yang pernah dibegal di sekitaran sana. Gitu ucapnya sambil menyodorkan kopi. Ketika ku sadar dan kulihat jam dinding di warung kopi itu, ternyata saat itu sudah menunjukkan jam 1 pagi. Aneh. Kepalaku semakin pusing. Dan aku ingat padahal ketika di perumahan itu masih jam 9-an dan tidak selama ini. Ya mungkin tidak sampai 1 jam. Ketika kulihat dari handphone pun, benar, sekarang sudah jam 1 pagi. Dan baterai handphoneku yang tadinya 3% kini menjadi 65%. Aneh, sungguh di luar akal sehat.
Aku juga sempat baca-baca di internet, ternyata ketika kita berada di dunia yang lain, dimensi yang lain, waktu akan terasa sangat singkat dibandingkan waktu di dunia yang nyata. Apa jangan-jangan ketika itu aku berada di dunia mereka? Aku hanya bisa merenung dari kejadian yang aku alami itu. Dan agak sedikit ketakutan, mungkin trauma, ketika harus melewati jalan itu lagi, apalagi di malam hari.